Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bicara soal suspensi ya. Jadi ada yang nggak sih pentingnya sih. Ada yang ngomong akhirnya PCX 160-nya jadi nyaman setelah engine stoppernya diganjel. Terus ada yang komentar, ngapain pakai ganjel-ganjelan, wah kakak-kakak dipakai terus kan akhirnya enak. Entah ngasih saran, tekanan ban aja dikurangi kan sudah cukup, bisa ampuh. Iya, kalau soal itu aja sih no problem ya. Walau ya sebenarnya salah sih saran tersebut, salah karena ya ban dikemposi itu bukan solusi ya. Nyentaknya ya masih bakal tetap terjadi, apalagi bannya PCX 160 itu kan tebel ya, sama gedenya dengan punya NMAX ini. Dan pengalaman penulis kalau tekanan banyak kurang itu adalah jadi selain nggak stabil, nyentak. Jadi makin membahayakan. Kenyamanan itu hanya berkurang sedikit, nyentaknya masih ada. Padahal problem utama ada di suspensi Jepang itu, suspensi NMAX ataupun PCX, itu nyentaknya itu yang penting. Itu kalau suspensi masih standar ya penulis nggak akan berani lewat kayak gitu ya. Jadi saran untuk ngemposi ban itu saran salah ya. Mungkin di yang kecil-kecil gini nggak berasa, tetap yang getaran gedenya itu makin kerasa. Bahkan mungkin bisa aja makin nyentak ya kalau penulis bandingkan antara setelan ban komposnya belakang mungkin 28 PSI ya, penulis pernah coba, dibanding dengan sekarang berapa, mungkin sekitar 40 ya, harusnya 36, tapi penulis ngompanya nggak pakai ukuran, mestinya sih over. Beda ya, bedanya juga mirip sih ya, wis nanti itu terus. Yang jelas itu ngemposi ban itu bukan solusi, dan tentu bahaya karena kestabilan motor jadi berkurang, apalagi kalau di kecepatan tinggi, apalagi kalau jalannya nggak rata. Karena di jalan yang rata pun nggak akan enak, nggak akan bikin susah dikendalikan. Jadi kalau ban itu kempos, toleransi terhadap setang itu meningkat, respon terhadap setang itu jadi makin berkurang. Jadi digerakkan itu nggak langsung belok, tapi begitu sudah belok nggak bisa diapa-apakan lagi. Jadi mengendalikan itu lebih susah karena handlingnya jadi ada delay. Terus mengkoreksi itu jadi lebih susah, jadi berlebihan seringnya. Jadi kalau ban kekeras pas itu belok-belok itu langsung set. Kalau bannya kempos, set, tunggu beberapa saat langsung koreksi. Nah kalau misalnya dalam keadaan handlingnya tidak pas, maka koreksinya pun bisa berlebihan.
itu membahayakan. Apalagi kalau di mobil ya makin bahaya itu. Ngeri, ngeri. Jadi ngemposi ban itu memang getaran kecil hilang, tapi tetap nggak selesai masalahnya. Nah, habis itu ya si masnya ini ngomong lagi, ya nggak mungkin lah pabrikan itu rilis motor tanpa diuji coba dulu. Nggak mungkin lah nggak pakai dicoba macem-macem. Terus katanya dia pernah mengunjungi pabrik suspensi Jepang di Karawang atau apalah ya, itu pernya itu kualitasnya oke banget gitu. Jadi nggak mungkin pernya itu jelek ya. Katanya gitu. Iya, kalau eh, mendukung pabrikan iya silahkan lah, tapi ngomong motor sudah dipikirkan dulu, dihitung dulu macam-macam, menurut penulis berlebihan ya. Yang ya bahkan pemilik PCX 160 pun tahu sendiri, banyak orang yang ngomong bahwa PCX 160 itu motor yang nggak siap produksi, banyak bugnya. Nggak usah cerita banyak-banyak lah wis. Tapi kan kebanyakan orang berpendapat seperti itu. Tapi ya anggap aja lah wis, sudah dipikirkan matang-matang. Kalau sudah dipikirkan matang-matang, mengapa kok masih ada keluhan? Adanya keluhan itu adalah tanda bahwa ada bagian motornya yang kurang sempurna. Adanya keluhan itu adalah tanda bahwa eh, motor nggak sesuai dengan harapan. Dan yang mengeluh suspensi nyentak dan macam-macam itu nggak cuma satu orang, tapi banyak. Nah ini nggak bisa diabaikan. Ya tentu ada yang terima, misalnya, oh makin lama makin nyaman kok. Ada yang gitu emang. Itu yang pasrah biasanya. Tapi bagi mereka yang sering ganti-ganti motor, ya pasti tahu kelemahan dari ya PCX 160, dari NMAX, dari motor matic lain pasti tahu. Bahkan ada ya sampai ngomong motor paling nyaman ya motor laki, walau padahal sebenarnya motor laki juga ada kelemahannya untuk dari sisi kenyamanan. Tapi sampai ngomong gitu kan artinya mereka sudah membandingkan. Biasanya orang yang ngomong bahwa desain pabrikan itu sudah benar-benar matang, biasanya senjatanya apa? Motor harga segini kok minta nyaman. Padahal ya kenyamanan bukan dari sisi harga, bukan dari sisi harga bahannya, karena kenyamanan seringkali merupakan seberapa banyak effort atau usaha yang dilakukan oleh pabrikan untuk membuat kendaraan itu nyaman, terutama dari sisi suspensi ya. Dari sisi suspensi itu sangat menuntut
waktu, membutuhkan pabrikan itu meluangkan waktu untuk tuning suspensi. Dan penulis ngomong waktu ini sebenarnya juga nggak nggak terlalu banyak lah ya. Mestinya disediakan orang beberapa dengan berbagai macam ukuran tubuh, sebulan itu aja mestinya sudah bisa untuk menemukan suspensi model bagaimana yang nyaman. Dan kondisi jalan juga jangan satu tok, tapi berbagai macam. Harusnya sebulan aja udah cukup. Apalagi kalau mereka sudah pakai rumus. Kalau pakai rumus, pasti ya bakal lebih cepat lagi. Cuma kita nggak melihat hal itu. Penulis mau bahas apa tadi? Soal suspensi. Kan orangnya nyebut per. Jadi disebut pernya itu berkualitas. Oke, pernya itu berkualitas. Dan penulis akui bahwa dari sisi per, kualitas suspensi merek Jepang itu ya sudah cukup bagus lah. Catnya nggak mudah pudar, nggak mudah luntur, nggak mudah lepas, awet, pernya juga tahan lama. Tapi yang jadi masalah adalah suspensi itu bukan cuma per. Dari sisi per emang nggak ada kelemahan, tapi selain per nggak ada yang bagus di suspensi orisinil motor matic Jepang ya. Nggak ada yang bagus. Apa bagusnya? Lawang sekelas apa? Sekelas suspensi motor sport aja pakai plastik-plastikan ya. Masa ya bagus? Karena rasanya ya suspensi merek bagus-bagus itu kok nggak pakai plastik ya, nggak ada komponen plastiknya ya. Olin, GSS yang terkenal itu kok nggak ada plastiknya ya. Kebanyakan mesti logam gitu. Dan bodi logamnya juga beda ya. Logamnya itu biasanya mengkilap kalau yang aftermarket. Dari bahan aluminium atau apalah, mengkilap pokoknya, api, keren. Sementara itu lihat aja lah suspensi standar itu. Mungkin dari seng ya. Logamnya juga baja yang seringkali nggak dicat utuhan gitu ya. Minim kalau mempertahankan warna kan mestinya dibuat warnanya silver atau apalah, atau warna chrome. Tapi kan jarang sekali itu. Dan ya kadang walau ada harganya wah melangit ya. Contoh nih kayak NMAX, kayak apa Honda ADV 150. Jadi gimana ya, mahalnya itu nggak sesuai harga. Kita nggak ngomong soal mahal, kita ngomong soal kualitas saja. Dari sisi ya bahan pembuatan wis jelas lah yang mana yang bagus, mana yang jelek. Kita belum ngomong soal fungsi. Kalau soal fungsi
Fungsi utama dari shock breaker itu bukan di pernya. Per itu hubungannya adalah dengan pemilihan tingkat kekerasan per. Dan tingkat kekerasan per motor standar seringkali nggak pas. Ada yang terlalu empuk, ada yang terlalu keras. Walau harus diakui bahwa yang aftermarket lebih parah lagi lah, lebih bodoh lagi lah daripada yang pabrikan. Kebanyakan pakai terlalu keras. Tapi fungsi shock breaker yang tetap yang utama. Shock breaker itu fungsinya adalah menghambat gerakan suspensi. Cek ojo mentul terus. Jadi gerakan suspensi itu dihambat sedemikian rupa sehingga pas, nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk. Selain pas, juga hambatan juga diperhatikan. Kerasnya seberapa? Cuma karena ya kita mungkin nggak bisa menuntut banyak untuk suspensi motor kelas rendah ya. Motor kelas 250 cc ke bawah. Enggak, 150 cc ke bawah. Maka yang ada itu ya cuma hambatannya aja lah, seberapa banyak. Kalau ngomong yang mahal sih susah. Soalnya kan kalau yang mahal itu sampai hambatannya pun diperhitungkan. Jadi apa jenenge? Yang hambatannya di kecepatan gerakan misalnya 2 meter per detik gitu ya. Dia pakai kekuatan misalnya 4 Nm gitu. Untuk yang berikutnya 8 Nm itu sampai tiap kecepatan pergerakan suspensi itu diperhitungkan. Kalau yang versi murah ya enggak, langsung yes. Tinggal tingkat berapa dibuat makin keras atau makin empuk, wes itu toh. Dan seringkali kalau yang bawaan motor itu adalah terlalu empuk. Jadi karena terlalu empuk jadi underdamped, jadi nggak ada manfaatnya gitu. Dan ini sangat membahayakan kestabilan. Belum lagi sifatnya yang menghambatnya nggak imbang. Hambatan waktu memendek itu nggak sekuat ketika memanjang. Jadinya ya makin lama makin pendek. Jadi suspensi orisinil. Sama satu lagi sifat yang jelek ya, yaitu gak awet. Entah mengapa ya, harganya mahal tapi komponennya murahan. Jadi entah seal karetnya kah, entah pemilihan cairan di dalamnya kah, sehingga seringnya suspensi orisinil itu jauh dan anjir. Seringnya suspensi orisinil itu pernya terlalu keras, terus goyangannya terlalu liar, bikin bahaya. Terus apalagi pemaneh dipakai kencang itu liar gerakannya, dibuat belak-belok itu sulit dikendalikan.
suspensi orisinil itu seringnya cuma nyaman dipakai boncengan, dan nyamannya di kecepatan rendah. Kalau di kecepatan tinggi jangan harap. Jadi ya terserah lah, di pabriknya itu canggih gimana pun ya terserah, tapi ya faktanya suspensi orisinil itu kualitasnya tidak mencerminkan itu buatan Jepang lah ya, secara kualitas bahan, secara kualitas pembuatan, secara teknologi, secara desain, secara apa jenenge, refinement, penyempurnaan itu adalah dites ulang, tes ulang sampai sesuai dengan yang diharapkan. Nah itu suspensi Jepang itu ya gak level lah ya, nggak ada yang bisa dibela itu. Dan parahnya ini dikombinasikan dengan yang di motor, dengan yang di engine mounting. Memang ada ya engine mounting yang apa jenenge, jadi sedemikian rupa sehingga nyaman dalam kondisi apapun di motor matic ya. Kayak penulis Suzuki Spin, wah itu beda itu. Nyaman itu, bawaannya sudah nyaman, engine mountingnya juga nyaman. Jalan di jalan beton yang biasa penulis lewati, kecepatan 80, 100, enak ayanteng, was. Mengendalikan juga gampang, belok-belok gampang, nggak ada gejala ngebuang atau apa ya. Beda ketika penulis pakai suspensi orisinilnya Nex 2, beda ketika penulis pakai suspensi orisinilnya Honda Beat. Wis mulai dari baru pun lah ya, belum soak itu sudah nggak enak. Nah ketika sudah soak, wah makin parah. Dan tadi penulis cerita efek ban kempos itu ada ya kemiripan dengan engine mounting, sama ya dengan engine mounting. Kalau ban kempos itu gelombang jalan yang kecil-kecil keredam, tapi gelombang jalan yang besar itu jadi makin menohok. Nah yang suspensi engine mounting bawaan juga gitu. Kalau engine mountingnya di model kayak motor matic Jepang, baik PCX, NMAX atau yang lain-lain lah ya, itu sama kayak ban gembos, getaran kecil-kecil nggak kerasa, tapi yang gede langsung mau jeduang, langsung hancurkan pinggang ya. Tuh. Nah kalau sudah diganjel, sudah dibuat seperti fix, itu maka rasanya jadi kayak bahan keras. Yang kecil-kecil jadi kerasa, tapi yang gede-gede jadi nggak menohok lagi, jadi lebih toleran lah. Cuma efeknya jauh lebih besar, karena kan engine mounting itu ada gapnya. Jadi gapnya besar itu begitu ada ayunan terus sampai kepentok sentakan stoppernya, ceduak. Nah itulah saat kita sakit pinggang atau ya wis boyokan lah. Gak peduli tua, gak peduli muda, ada aja yang komentar. Nah, motor penulis ini termasuk yang sudah pakai stopper. Kalau
sering lihat penulis berkendara seenaknya lewat jalan kayak gimana pun wes 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 wes. Ya itu karena sudah dimodifikasi. Dalam kondisi itu sentakan minim ya. Gak sakit pinggang penulis sama sekali. Ya wis lah gitu aja ya. Yang jelas intinya, yang namanya pabrikan Jepang pun ada kelemahannya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.